Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya pengen bertanya, Buya pernah membaca satu kisah bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah suatu hari beliau itu ada cahaya turun, lalu tiba-tiba ada suara yang mengaku Anallah. Lalu suara itu melanjutkan bahwasanya pada hari ini telah aku halalkan perkara yang pernah aku haramkan untukmu. Lalu saat itu Syekh Abdul Qadir berkata, Lanatullah alaika ya iblis. Jadi beliau tahu bahwasanya itu adalah iblis. Akhirnya si iblis itu lalu bertanya, dari mana engkau tahu? Kata Syekh Abdul Qadir gitu, di awal aku sempat menduga memang engkau adalah Allah gitu kan, akan tetapi ketika engkau katakan telah aku halalkan apa yang haram bagimu, aku tahu itu adalah engkau, karena tidak mungkin Allah menghalalkan untukku tapi tetap memberikan peraturan untuk Rasulullah itu Mas Ati, ya. Dan jadi apakah kisah itu benar Bu ya? Dan kalau memang kisah itu benar gitu Bu ya, kita pernah maksudnya dalam riwayat yang lain kita mendengar Rasul berkata man yarani fil manaf safa yarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bi, artinya syaitan tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin gitu ada syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah tapi ada syaitan tuh berani untuk mengaku menjadi Allah seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, Masya Allah. Tentang riwayat itu memang disebutkan dalam manaqib atau tawarikh, sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul tidaknya kita tidak harus sampai ke sana dulu. Artinya mungkin tidak melihat semacam itu. Betul tidaknya tinggal perawinya. Kalau betul bagaimana cara memahaminya? Kalau tidak betul selesai urusannya. Sebab kalau sudah cerita selain daripada Nabi, cara periwayatannya sangat beda. Kalau riwayat dari Nabi dijaga sampai ada riwayat namanya ada hadis sahih dan sebagainya. Kalau sejarah dinukil dari seseorang cukup, yang penting tidak bertentangan dengan syariat, kita bisa nukil. Dan asalkan kita tidak tahu itu dusta, kita boleh membawanya. Kalau yakin itu bohong nggak boleh. Makanya karena kita tidak yakin, tidak tahu kalau itu bohong, maka kita bisa menukilnya. Karena apa? Dalam kisah itu dijelaskan tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Baik, anggap saja itu riwayat benar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu maknanya bagaimana? Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang mencari Allah, ingin cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu menemukan cahaya. Dan sudah jelas bahwasanya semua ini adalah dari cahaya Allah. Maksudnya Allah memberikan penerangan pada semuanya. Allah nurus samawati munawwiru, yang menerangi semesta semuanya. Jadi kalau sudah nur dihubungkan dengan kemuliaan. Tapi ternyata ini ada setan mengerti bahasanya kalau menjelma yang lainnya tidak akan tertipu. Kalau orang biasa dengan cahaya, dengan model kebaikan akan mudah percaya. Coba kalau bentuk hitam-hitam misalnya. Dan ini bukan menunjukkan Syekh Abdul Qadir Jailani punya keyakinan bahwasanya Allah dilihat di dunia, enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sudah punya keyakinan bahwasanya Allah tidak mungkin dilihat di dunia oleh manusia kecuali oleh Nabi, dalam itu pun khilaf. Cuman namanya dalam perjalanannya itu dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bukan masalah ini ditinjau dari macam-macam sisi ya. Apakah ini termasuk akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani meyakini Allah bisa lihat di dunia? Enggak, jangan sampai di sana. Yang jelas ada jelmaan satu sinar lalu berkata, aku adalah Tuhanmu. Ya terjadilah sebuah dialog. Aku Tuhanmu, dia ngaku Tuhan, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani mempercaya itu Tuhan. Ini beda. Ada cahaya mengatakan aku adalah Tuhanmu. Terus mulai hari ini aku halalkan semua yang pernah aku haramkan. Wah, langsung tahu. Oh, aku bukan nabi kok. Langsung tahu. Justru ini adalah pelajaran bagi kita bahwa seperti apapun kalau kita menemukan berita-berita yang katanya baik tapi kalau mengajak melanggar Allah, pasti itu harus kita dustakan. Termasuk mimpi ketemu Nabi, dalam mimpinya suruh minum minuman keras, wah nggak bisa diikuti. Di saat terbangun bagaimana kalau urusan mimpi? Kita harus koreksi. Itu Nabi benar, tapi Nabi kok nyuruh yang jelek? Itu dalam mimpimu. Jadi yang jelek adalah dirimu, sehingga harus berbenah. Tapi masih bisa bertemu Nabi, istimewa. Jadi kalau Allah itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mempercayai, karena keyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani seperti kaum muslim, ulama dalam akidah yang benar, akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga berfatwa dengan dua madhab, Hambali dengan madhab Syafi'i.
Bila ada orang hebat, bukan orang main-main. Makanya itu bukan berarti Syekh Abdul Qadir Jailani meyakini Allah bisa dilihat. Cuman ini ada yang ngaku. Ya kayak ada orang ngaku wali, misalnya datang kepada seorang ustadz ngaku wali. Tak tanya Pak dia melakukan keharaman, langsung bohong. Gitu saja, kayak gitu loh. Jadi itu adalah pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu, apakah namanya ilhamat yang selama ini dinisbatkan kepada para wali-wali, ilham kita yakini ada, ilham kepada para kekasih Allah. Tapi kalau ternyata ilham itu bertentangan dengan syariat, kita harus ingkari, seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada iblis yang ngaku menjadi Tuhan, lalu kata Sayyidina Abdul Qadir, pergilah kau sang terkutuk. Nah gitu, ngerti. Jadi seperti itu. Bukan berarti Syekh Abdul Qadir Jailani meyakini Allah bisa dilihat di dunia, dan juga bukan berarti Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah orang bisa tertipu. Bahkan ini adalah ibrah pelajaran. Begitulah. Jadi ukurannya adalah apapun jika mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, jika bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, pasti dibohong. Karena apa? Sudah tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Selesai. Anda bertemu wali atau tiba-tiba mimpi ketemu 25 Nabi, wasiatnya sama, tolong lempari rumah tetanggamu. Nabi Adam, Nabi Idris ngomong sama. Wah, 25 Nabi ini bagaimana? Sampai terakhir Nabi Muhammad dalam mimpinya. Keluar dari mimpi, itu ujian. Maksudnya apa? Aku harus ngirim uang kepada tetanggaku. Gitu, karena kalau nyuruh lempar beneran nggak mungkin Nabi Muhammad. Nggak mungkin mengajari kita melanggar syariat. Seperti itu enak, dengan syariat Nabi itu jelas. Makanya jangan sampai santri hidupnya dihubungkan dengan kisah mimpi. Kadang wallah, aku mimpi dinasihati seorang ustadz, saya kangen sama ustadz antum ustadz, gara-gara mimpi langsung ini. Mestinya lebih dengar waktu nyata, giliran mimpi mau denger, waktu ketemu nggak mau denger. Ini santri apa ente? Ini orang pemalas saja itu. Oh, aku dimimpikan kiai saya. Ya mungkin bisa saja karena tempatnya jauh, ada mungkin ini adalah kerinduan. Tapi ya kadang kita ini hanya menghubungkan hidup dengan mimpi-mimpi yang nyata nggak diperhatikan. Pengennya ketemu Nabi, nanti pengen dapat pesan dari Nabi. Pesan Nabi dalam kitab-kitab hadis sudah banyak dipahamkan oleh para ulama. Nunggu pesan Nabi, nunggu mimpi, nggak mimpi-mimpi terus nggak ngapa-ngapain nanti. Sudah sampai sini insyaallah urusan. Intinya apa? Syariat Nabi Muhammad ditegakkan. Tidak ada orang ngaku wali, tidak ada orang ngaku kenal Allah jika ternyata kalau dia melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Melanggar dalam arti dia membangkang. Kalau seorang wali salah, dia manusia karena bukan Nabi. Mungkin seorang wali salah, tapi tobatnya melampaui dari ibadah sebelumnya. Seorang wali bisa salah karena dia manusia, tapi ingat bedanya, salahnya waliullah dan walinya setan beda. Kalau setan, walinya setan, walinya setan. Kalau salah, membela kesalahannya. Tapi kalau waliullah, menangis, menyesal dengan sedalam-dalamnya. Seperti itu bedanya. Tinggal gitu saja. Makanya kalau ada orang katanya kekasih Allah melakukan kesalahan, masuk berhujah sana sini, wah ini walinya syaitan, bukan walinya Allah. Waliullah itu biarpun benar dia disalahkan masih, ya subhanallah, aku diingat kayak Imam Ghazali, orang yang ingat saya ya, terima kasih. Kan gitu, wali besar itu. Allah alam bisawab. Syaitan lam yathal bika, apa tadi maksudnya? Nah, karena Nabi tidak mencari dalam mimpi. Ini adalah kasus mimpi. Tidak, itu masalah menjelma ya. Ya namanya pengen menipu. Dia bukan menjelma jadi Allah, tidak bisa. Siapa menjelma? Kalau menjelma menjadi Nabi tidak akan mungkin bisa. Menjelma menjadi Allah pasti tidak akan mungkin bisa. Karena tidak mungkin laisa kamitslihi syai'. Yaitu karena kebodohan iblis. Makanya dia menjelma mengaku Allah. Ya nggak mungkin diakui oleh siapapun. Jadi tidak ada yang bisa menjelma. Kalau dia menjelma mengaku kan sekarang kan bisikan setan mengatakan selain Allah itu kan Tuhan. Bahkan setan itu menjerumuskan bukan orang, suruh menyembah dirinya, menyembah batu, kan begitu. Dia anggap ini loh Tuhanmu. Bahkan mungkin dia menjelma jadi orang, bungkuk-bungkuk rukuk di depan batunya, diikuti oleh orang seperti itu. Jadi tidak, bukan setan bisa menjelma jadi Tuhan Allah, tidak. Naudzubillah, laisa kamitslihi syai'un. Ngaku-ngaku bukan jelma, beda. Ngaku-ngaku beda dengan menjelma. Allah a'lam bishawab.